Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah semuanya dimanapun berada. Ontoho TV akan menyajikan debat yang sangat fenomenal akhir tahun ini ya. Debat yang sangat benar-benar mengedukasi dan benar-benar jutaan mungkin ya jutaan pasang mata akan menonton dan menyaksikan perdebatan ini ya. Kenapa? Ini diisi oleh para senior-senior ya. Para legend ya. Legenda dari para debater ya. Ada siapa aja? Ada Yonatan Nanda, Yusuf PN. Lawannya Pak Bom Bom dan Rudi Yohanes. Wih, ini sangat keren ini. Mantap ini guys. Ya, rugi kalau kalian nggak nonton ya. Tapi sebelum nonton, tolong di like, comment, subscribe, dan share ya. Biar channel Ontoho TV makin mempesona. Itu ya teman-teman ya. Oke, tidak berlama-lama lagi ya. Kalian pasti akan penasaran dengan isi perdebatan ini. Kita dengarkan dulu perdebatannya. Cepat. Daripadaku, kata Tuhan semesta alam. Ya, jadi Yesus itu selamat dari penyalipan. Nah, yang mau saya tanyakan kepada kalian berdua sesuai dengan Matius. Ya, Matius 7. Nih, Matius 7 nomor 21 ya. Tolong dijawab, perhatikan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pertanyaan saya, di mana kehendak Bapa di sorga untuk menyalibkan Yesus? Tunjukkan dalilnya sama saya. Sekali lagi, di mana kehendak Bapa yang di sorga untuk menyalibkan Yesus? Silakan Bang Nandar. Baik, dan Anda tolong jawab Matius 27 ayat kelima dari segi linguistik. Ya, silakan Anda parsing, silakan Anda komparasi baik Yunani, Ibrani ataupun Aramaik. Pak Bom Bom, saya sama sekali tidak pernah menafsirkan Alkitab saudara. Nih, kita lihat, ini saya membacakan tafsir. Namanya Alkitab Penuntun Hidup. Ini memang edisi tadi. Anda saja belum tentu punya. Saya yakin Anda belum tentu punya nih. Saya tunjukkan ya kepada Anda ya. Matius. Nah, saya ulangi nih. Matius. Lihat ya, masih ada waktu kan? Matius 27 ayat kelima Pak Bom Bom. Matius 27 ayat kelima. Ternyata mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Yang mengatakan Yudas disalibkan bukan saya, kitab Anda. Ini berbadan hukum ini. Coba Anda lihat ini. Ini dari mana ini? Ini bukan dari MUI, bukan dari Kementerian Agama. Ini dari Lembaga Alkitab Indonesia. Bahkan kalau kita lihat, hak cipta dilindungi undang-undang percetakan Lembaga Alkitab Indonesia. Memang Anda saja belum tentu punya ini. Kalau Anda punya ini, tunjukkan. Ya, tolong Anda jelaskan Matius 27 ayat kelima. Coba Anda perhatikan Matius 27 ayat kelima itu. Ternyata Yudas disalibkan. Kemudian Anda menggunakan Yesaya. Kok tafsirannya dari tafsiran Anda sendiri? Tunjukkan bukunya. Ada Targum Yonatan atau targum-targum Yahudi yang lain yang mengatakan itu adalah Yesus. Jawab. Bingung. Jawab juga tuh. Yohanes 18 ayat ke-6. Ayat ke-5 tadi saya belum ditanggapi tuh. Menangis, jeder, kalah debat. Belum ditanggapi si Ustadz juga punya aku tadi ya. Kan kok belum menanggapi punya aku tadi loh. Kalah. Udah ditanggapi dan dijawab itu. Bukan ditanggapi lagi tapi dijawab. Dijawab itu. Enggak ada pertanggapan. Kalah. Aduh, kasihan Pak Bobo deh. Ayo waktunya, jangan terlena. Cari pendeta yang paling hebat, hadapi saya. Masa nggak ada pendeta yang paling hebat? Bambang Nursena kalau perlu, hadapi saya. Udah, jangan lojotan. Udah, terima. Lisanmu. Terima. Weh, lisan jaga. Terima. Diskusi aja. Terima. Ya udah terima. Maklum siluman. Loh, yang kalah lu. Siluman. Kok kami yang kalah? Terima. Siapa yang Takut amat kalian terima?
Tidak ada tanda Tuh kan giliran kita nggak mau mulai. Teman-teman lihat ya, dia tinggal ngomong terus. Kita Belum nggak ada, ngomong. belum berganti. Nggak ada. Udah, itu masih. Aduh kan. Iya. Yusuf, coba Yusuf. Nggak ada tanda. Aduh. Alasan. Saya kan diam, waktunya belum jalan. Iya. Bukan udah diterima belum? Udah. Siap-siap tarik Siapa yang belum nafas ya. menerima? Berarti pihak Kristen yang belum menerima. Karena kami yang ngirim permintaan. Belum ada. Kami kan yang ngirim. Yaudah, sebentar ya. Tunggu dulu inilah. Teman-teman, siap-siap ya. Iya. Kita lihat orang Aduh, ada siap-siap lagi. saksi palsu ya. Ini kan saksi palsu. Tuh kan. Nah, lihat. Oke, ini terima. Terima. Oke, kami diam. Lu diam, mulut lu terlalu licin itu, diam lo. Oke. Teman-teman ya, saya mulai di sini saya kasih tunjuk ya. Nih, Nandar ini mulutnya licin. Saya tanya langsung dia kan tidak akan pernah jawab. Perhatikan di sini ya. Di Alkitab sudah jelas, tadi saya sudah berkata bahwa ada 2 saksi. Nih, Yohanes 8, ini perkataan Yesus ini. Perkataan Yesus tidak akan berlalu. Sekarang Yesus berkata, akulah yang ini. Di dalam kitab Taurat, pasti dia tahu ya Nandar. Ulangan 19:15, kitab Taurat tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Kau dengar Nandar, Yesus bersaksi tentang dia akan mati dan dia akan disalibkan ya. Dan murid-murid Yesus semua bersaksi. Tadi saya sudah tunjukkan di bawah kayu salib itu Bunda Maria dengan kakaknya, adiknya, dengan Yesus punya murid namanya Yohanes. Bagaimana kau mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan? Kau punya bukti mana saksimu dalam Al-Quran bahwa Yesus tidak disalib? Kau tunjukkan bukti, jangan kau mulut congor saja. Ya, itu yang saya bilang, kalian tuh hanya cukup menuduh saja, tidak ada bukti, cuma tahu iman saja. Kau ini juga bagaimana kau ini. Nih, kau lihat ini, perkataan Yesus tuh di Alkitab tuh ada 4 kali. Dia mau disalib, perjamuan kudus, dia sama murid-muridnya. Bagaimana kau bilang Yesus mau penipu? Kau yang penipu, Nandar, minta maaf ya. Nih Yesus ini pemberitahuan ini, Yesus sebelum disalib ini. Nih, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat pengganti dia. Ini teman-teman minta maaf, waktu sedikit ya. Nah, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus bukan Yudas. Harus pergi ke Yerusalem dan menunggu banyak orang penderitaan dari pihak imam-imam kepada ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nandar, ini Yesus katakan 4 kali bahwa dia akan disalibkan Yesus. Ya. Ini perkataan Yesus. Sekarang kau bilang orang Kristen tidak mengikuti Yesus. Ini perkataan Yesus ada 4 kali. Saya akan tunjukkan kau datanya 4 kali. Pertanyaannya, murid-murid semua Yesus semua bersaksi. Nih, tadi Bunda Maria, nih kau lihat ini ayat Alkitab ini, nih kau lihat ini. Kau bilang Yesus tidak disalibkan. Aneh sekali kau. Saya tanya, di Al-Quranmu ada nggak? Ada yang bersaksi nggak? Kalau Isa Al-Masih tidak disalibkan, diganti dengan Yudas. Kalian ini ngomong saja, iman tidak beriman. Kau lihat ini, kesaksian rasul-rasul tentang firman yang hidup. Mereka ini hidup bersama-sama. Kau lihat ini Nandar, apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar. Ini murid-murid Yesus bersaksi. Yang telah kami lihat. Nandar, bukan iman-iman aja. Dengan mata kami, bukan mata belokmu. Yang telah kami saksikan dan telah kami raba. Mereka raba. Dengan tentang firman hidup. Dan kami tuliskan. Mereka bersaksi dan mereka melihat dan mereka tuliskan. Bukan yang abal-abal. Kitab yang hanya begitu-begitu, Nandar. Nih, kau lihat ini. Hidup ini telah, kau lihat ini. Nih, Nandar, ayat ketiga. Apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Mereka mendengarkan langsung firman yang hidup itu Yesus. Beritakan kepada kamu juga beroleh ke persekutuan. Kau lihat ya, ini waktu sebentar lagi. Oke, Pak Bombom. Ngarang-ngarang aja. Ya, sekarang kalian lihat di sini, yang ngarang-ngarang itu siapa ya? Kemana ini mengarang, dibuatnya sini ya. Yang dibunuh itu orang diserupakan dengan yang bernama Yudas Iskariot. Dari mana jalannya Yudas Iskariot? Tidak ada saksi, Itu di mana? Saksimu siapa? Tidak ada saksi. Mana di dalam Al-Quran itu Yudas Iskariot? Ada otoritas. Tenang Pak Bombom. Ya. Ya. Di mana terdapat di dalam Quranmu Yudas Iskariot? Sadar. Kemudian kau lihat guru. Siluman yang saksi. Kau lihat tafsir Ibnu Katsir. Di tafsir Ibnu Katsir kau baca baik-baik ya. Ini apa? Mereka masih belum puas mendengar tersebut. Akhirnya mereka datang kepada Raja Damasik atau Damaskus di masa itu. Bukan orang Romawi yang menyalibkan, tapi orang Damaskus. Ini cerita dongeng, cerita benaran atau apa? Al-Quran tidak pernah berhubungan dengan orang Damaskus mengenai Isa. Lantas ini tahu dari mana?
menafsir Nukasir ini. Yang kau bilang aku menafsir, aku nggak pernah menafsir. Ini ditulis tafsir. Raja Damasik adalah seorang yang musyrik, penyembah bintang. Ini cerita bohong-bohongan ini, tapi kalian yakin dan kalian percayai. Yang menyalibkan Isa itu sebenarnya siapa? Orang Romawi kah? Farisi dan ahli Taurat? Yang kau pakai kacamata hitam Yusuf, biar kelihatan kamu bingung. Kau tutupi kemaluanmu dengan kacamata hitam. Kau bilang aku menafsir tidak sesuai. Tunjukkan siapa saksi. Rudi, tunjukkan saksi ada otoritas di kitab suci kalian ya. Kami minta saksi. Kami sudah tunjukkan saksi, kalian tidak percaya. Murid-murid Yesus di bawah kaki salib ada Bunda Maria, kakak saudaranya dan Yohanes murid Yesus yang mencatat dan melihat. Kalau mereka Pak Bambang nggak perlu bukti, nggak perlu saksi, semuanya saja. Iya. Kalau orang ini bicara kan goib. Waktu Ya, jangan habis. goib-goib ya. Guru, siluman guru. Waktu habis. Waktu habis. Ya sudah, lu juga lu ngoceh dari tadi juga lu. Kalah Waktu terus habis. kalian under PK 2 kali lipat lagi. Ya, ya. Kalah lu PK lu, kalian kalah. Kalau PK kalah nggak apa-apa ya. Kalau PK kalah nggak Kok apa-apa. nggak Udah, apa-apa? Kalian Ya banyak. udahlah, sudah kalah semua, Yang kalah penting debat, debat. kalah PK kok. Udah, Lu tunjukkan udah, saksi udah. ya. Udah. Saya minta Udah, saksi. terima, Lu terima. punya pernyataan Yesus Terima, ya. terima. Saksi di Al-Quranmu. Gua minta. Terima. Baik, Ustadz Yusuf dulu atau saya dulu? Mulai kesurupan bom-bom. Abang Nandar, saya cuma mau tanya, mereka ngomong apa gitu, rebutan ngomong tapi menjelaskan apa? Heran saya. Lanjut. Iya. Silakan Ustadz Yusuf, mau duluan atau saya? Lanjut. Baik teman-teman ya, Pak Bom, Yesus itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teu aya daya sareng kakiatan angin ku pitulung Allah anu agung. Gini lihat. Pak Bom, perhatikan nih. Maka lalu maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Ternyata ibadahnya Yesus itu adalah bersujud. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dan daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Teman-teman lihat ya, salah satu anugerah, jadi Yesus berdoa agar segala sesuatu yang menimpa dia adalah apa yang dikehendaki Bapa. Makanya tadi Ustadz Yusuf pertanyaannya sangat bagus tuh. Ya, pertanyaannya di mana Bapak berkehendak kalau Yesus disalib? Ternyata dengan cara apa Allah melindungi Yesus, yaitu Yesus cara setuju. Ayat kedua rupa Lukas 9:29 Yesus berubah rupa. Kemudian Markus 16 nomor 12 Yesus berubah rupa. Yang saya tanya Om, Anda jangan lari kemana-mana. Yang pertama nih yang nggak dijawab. Kenapa di sini bisa menggantung diri? Padahal di dalam bahasa Ibraninya halak misham fetalah et asmo. Ada seseorang yang menyalibkan dia. Makanya kalau kita lihat tafsirannya, ini dalam online-nya ya. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Yudas matinya disalib. Kenapa perut Yudas bolong? Ada tercatat di sini. Di dalam Yohanes 19 nomor 34. Anda tidak bantah. Inilah sosok yang disalib itu, yaitu Yudas. Orang-orang mengiranya adalah Yesus. Silakan Ustaz Yusuf. Mohon maaf kepanjangan. Nggak apa-apa, lanjut. Lanjut antum. Gini aja ya, saya tadi lihat penjual obat lagi rebutan ngomong sampai pertanyaan saya lupa untuk mereka jawab, kan kayak gitu ya. Jadi kayak gitu, tolong dijawab ya habis ini pertanyaan saya gitu. Jadi penjual obat ini saya menanyakan ya tentang masalah di mana kehendak Bapak di sorga untuk Yesus itu disalibkan. Di mana kehendak Bapa di sorga untuk menyalibkan Yesus? Itu pertanyaan saya dari tadi loh. Kalian rebutan ngomong terus yang satu menjelaskan apa, yang satu menjelaskan apa, bikin saya bingung. Saya pakai kacamata sampai saya kebingungan bukan karena dari penjelasan kalian yang bikin bingung, tapi kalian mau ngomong apa itu bingung saya. Ya kayak gitu.
Ya tolong dijawab sekali lagi, di mana kehendak Bapa di sorga ya untuk menyalibkan Yesus sesuai rujukan Matius 7 nomor 21. Saya sudah bilang di Mazmur 91, orang yang dalam lindungan Allah itu di ayat terakhirnya dia diselamatkan dengan panjang umur, aku kenyangkan dia. Dia akan memperoleh keselamatan daripadaku. Sekarang kalau kita melihat ya, Bapa di sorga pengen Yesus itu selamat, pengen Yesus itu panjang umur. Nah sekarang kalau kalian membantah Bapa yang di sorga, tunjukkan di mana dalilnya di Bible kalian kehendak Bapa di sorga untuk menyalibkan Yesus. Sebutkan dalil, jangan jualan obat gitu, jangan bikin saya bingung. Jangan tabrakan gitu loh, ngomong apa. Lihat saya dengan Bang Nandar ya, teratur kami ngomong gitu. Bahkan silakan mau ambil waktu yang lebih gitu. Buat Bang Nandar kalau perlu waktu lebih, gak apa-apa, habiskan aja Bang Nandar. Saya tunggu dulu pertanyaan saya udah dijawab mereka atau tidak nanti gitu ya. Jadi next time, next ronde, Bang Nandar duluan, nggak apa-apa habiskan waktu ya. Karena apa? Pertanyaan Bang Nandar gak dijawab, pertanyaan saya pun kagak dijawab. Yang ada saya dengerin orang lagi obral obat, kan kayak gitu ya. Nah, tolong dijawab. Dah, tolong dijawab ya. Dah, silakan. Jeder. Ya lu ke bom-bom. Lawak-lawak ini kasihan. Kalah terus. Sudah, kita akui saja mereka ini mau cari koin, tapi tidak bisa menang juga, Lerudi. Jadi maklum saja. Mereka sampai sudah menyinggung ya, jual obat. Mereka tidak paham apa yang kita mau jelaskan. Kejat Nandar. Saya giliran saya ngomong ya. Oke, teman-teman, inilah Yonatan Nandar dan Ustadz Pi. Saya pikir mereka pintar ya, cerdas ya. Rupanya ini perkataan Icu Gokong benar. Guru, mereka siluman. Nah ini sudah sangat jelas, saya sudah jelaskan. Dengar ya, tadi kalian cuma bertanya, sudah sampai lari ke topik-topik yang lain. Bilang Yesus Tuhan Allah atau tidak. Itu dalam Mazmur itu tadi supaya punya pernyataan itu keselamatan untuk kita yang percaya. Kau tanya Allah Bapa di mana percaya bahwa Yesus akan disalib. Dengar baik-baik. Adam jatuh dalam dosa dalam Kejadian 3, kemudian dalam Kejadian 3 ayat 15. Kalau saya mau jelaskan itu panjang, dengar ya. Kejadian 3 15 bahwa perempuan ini akan ular akan mematuk kaki dan meremukkan kakinya, makanya Yesus akan disalib. Anak dari perempuan inilah itu dari Bunda Maria. Itu dinubuatkan ya. Jadi kalau kita menjelaskan nubuatan itu akan panjang, waktu nggak cukup. Jadi tadi saya sudah menjelaskan di dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 yang mana Yohanes bersaksi. Ingat, murid Yesus bersaksi. Pertanyaan saya, kalian menuduh, siapa saksi kalian bahwa Nabi Isa itu sudah diganti dengan Yunus? Tidak ada saksi. Emangnya kalian pikir orang Kristen cuma beria-ia beriman? Harus ada bersaksi. Pertanyaan kami, kalian belum jawab. Siapa otoritas kalian sampai kalian mengatakan bahwa Isa diserupakan diganti-ganti? Kau pikir film-film siluman, segokong? Aneh-aneh aja kalian itu. Ya, tidak ada otoritas di kalian punya kitab suci. Namanya Yesus, kau lihat Nandar, kau selalu membawa nama Yesus. Harus ada otoritas perkataan Yesus. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi perkataanku. Nandar, Yesus mengadakan perjamuan kudus, Matius 26 ayat 26 sampai 28. Ya, Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 33 dan selanjutnya, inilah tubuhku, roti yang turun dari sorga. Ya, makanlah dagingku. Daging itu adalah tubuhnya. Karena dalam persembahan dalam perjanjian lama, ya, darah bilik Allah. Tanpa percikan darah tidak ada pengampunan dosa. Tubuhnya adalah keharuman. Makanya kita orang Kristen diselamatkan. Dalam Efesus 5 ayat yang kedua, kau dengar baik-baik. Kita sebagai keharuman bagi Allah. Kau dengar Nandar baik-baik. Saya minta gitu. Yesus berkata langit dan bumi bersaksi. Murid-muridnya bersaksi. Ada banyak murid Yesus. 1 Korintus 15 ayat 4 sampai 6. Di situ 500 pasang mata menyaksikan Yesus mati, Yesus disalibkan, Yesus bangkit, Yesus terangkat ke surga. Kau dengar Nandar? 1 Korintus 15 ayat 4 sampai 6. Banyak saksi melihat, termasuk mamanya melihat Yesus terangkat. Bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa Yesus tidak terangkat, Yesus tidak mati, Yesus tidak dibagikan oleh Yudas? Minta maaf. Lanjut lagi. Oke, terima kasih. Inilah kepahitan yang akan kuberi sama kalian dan akan kalian ingat seumur hidup kalian. Pertama, kau perhatikan tafsir Ibnu Katsir itu, orang lihat karangan bebas saja kalian percaya kok. Ya, sudah jelas di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan begini. Mana ini? Ya. Peristiwa itu terjadi di sebuah rumah.
Pertanyaan kita sebagai orang Kristen, apa kegiatan mereka di rumah itu? Mengapain mereka di dalam rumah itu? Baca nanti tafsir Ibnu Katsir ya. Yang saya mau garis bawah ini, setelah Nabi Isa diangkat ke langit, para sahabatnya keluar, ketika mereka, pasukan yang hendak menangkap Nabi Isa melihat pemuda itu, mereka menyangkanya sebagai Nabi Isa. Tahu nggak logika kalian berpikir? Mereka kan belum kenal Nabi Isa. Ngapain harus diganti dan diserupakan wajahnya? Orang dari Damaskus malah kenal Nabi Isa. Selo-selo aja Nabi Isa tidak akan ditangkap. Orang nggak dikenal. Yang kedua, ini dia kantu terbuka atap. Ketika naik ke atap itu, naik ke atas itu, memang nggak ada yang menyaksikan. Pasti ada yang menyaksikan. Kenapa nggak bilang mereka, weh Isa terbang? Kan ini Isa terbang ini. Pahami dulu itu. Jangan nangis kau Nandar, mata kau memerah. Guru siluman dia, kakaknya dia terbang guru. Dia siluman Belum guru. Nandar, enggak usah pakai nangis. Ada pila. Jangan kau nangis, Nandar. Saksinya siapa di kalian buku di kitab sucimu? Nah, Kitab suci kami jadi ada itu, saksi Nandar. ya. Coba kau perhatikan. Yang mirip, bukan dibilang mirip Nabi Isa, mereka menyangka itu Nabi Isa. Artinya mereka tidak kenal Nabi Isa, bukan diserupakan. Itu siluman Makanya, guru. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, para sahabatnya keluar. Ketika mereka, pasukan yang hendak menangkap Nabi Isa melihat pemuda itu, mereka menyangkanya sebagai Nabi Isa. Persangkaan. Kenapa persangkaan? Karena tidak ada yang menuntut mereka kepada Nabi Isa. Kau protes aja kepada tafsir Ibnu Katsir. Berani nggak kau? Kalau berani sudah selesaikan. Dan juga kepada tafsir Kemenak. Kenapa dibilang Yudas? Dasarnya dari mana? Kau bolak-balik Quran, kau bolak-balik hadis, tak ada itu. Karangan bebas. Nanti sebentar, saya bertanya sedikit lah Rudi ya. Saya cuma bertanya sedikit lah. Waktu Saya habis. pikir untuk Alkitab sudah jelas itu ya. Waktu habis. Silakan. Waktu habis. Ya, terima. Saya mau lihat Yusuf PI dengan ini nih, Ustadz ini kata Ustadz ini. Saya mau lihat kehebatan mereka nih. Dan tadi saya belum bertanya ya. Saya cuma bertahan saja. Satu saja pertanyaan saya akan merobohkan mereka. Ustadz Yusuf, aku dulu ya, boleh ya? Lanjut ya. Baik, terima kasih Ustadz Yusuf. Nandar, Alkitab itu ada saksi Nandar. Pak Bom sambil menggebu-gebu, penuh emosi, penuh temperamental, mengomong tanpa data. Pak Bom, ini saya punya tafsir perjanjian baru. Ini dari pihak Kristen ya, kita lihat teman-teman ya. Anggota Seksama Penerbit Katolik Indonesia. Ini dari Katolik nih, abad pertama. Kalau Protestan abad 16. Kita lihat nih ya. Injil menurut Markus. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Jeder. Bagaimana Anda berbicara tentang saksi sedangkan pengarang gospel sendiri tidak diketahui? Kok Anda bilang berbicara saksi? Nah, saya tunjukkan lagi data ya. Pertanyaan saya dan Ustadz Yusuf tidak pernah Anda jawab. Anda penuh temperamental, tensi yang tinggi, menunjukkan Anda tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Saya tunjukkan sekarang, Yohanes 18 ayat ke-6. Ya. Yang saya tanya Pak Bom, Yohanes pasal 8 jumlah ayatnya itu 40 ayat. Silakan Anda koreksi kalau saya salah. Yang menjadi pertanyaan, tokoh penting di dalam Bible tentang pengkhianatan Yesus adalah Yudas. Kenapa Yudas hanya diceritakan sampai ayat ke-5? Tolong Anda jawab. Yang berikutnya, ya, ketika Yesus mengatakan akulah Yesus, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Pertanyaan saya kepada Anda, tolong jawab ya. Apa yang menyebabkan tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi penjaga bait Allah yang disuruh imam kepala dan orang-orang Farisi terjatuh? Apa yang membuat mereka mundur dan terjatuh? Jawab, silakan Ustadz Yusuf. Nah, lari kemana lagi kok? Silakan Iya, Ustadz Yusuf. Bang Nandar. Saya agak heran aja gitu ya, jawabannya mana yang saya minta, di mana kehendak Bapa di sorga untuk Yesus itu disalibkan, di mana perintahnya, di mana
itu yang kita tanya. Apa coba? Menjawab dengan nubuatannya di perjanjian lama. Ada perempuan, keturunannya akan berkelahi dengan ular. Satu meremukkan kepala, satu mematok. Apa? Bukan itu yang saya minta. Nggak nyambung, nggak nyambung. Nyambung. Yang saya minta itu di mana kehendak Bapa di sorga, ya, untuk menyalibkan Yesus. Artinya dicari di perjanjian baru, ya. Di perjanjian baru kejadian penyalipan itu hanya terjadi di perjanjian baru, bukan di perjanjian lama. Saya kagak ini ya, kagak ya. Yang nyambung ya, terima yang nyambung aja gitu loh. Jawaban yang nyambung, saya tolong minta jawab yang nyambung. Saya bukan minta nubuatan, saya bukan minta cerita ular, kepala buaya, kepala paus, kepala singa, bukan itu, bukan. Ya, yang saya minta di mana kehendak Bapa di surga untuk menyalibkan Yesus. Silakan Anda carikan di perjanjian baru saat terjadinya penyalipan itu di mana gitu loh. Itu yang saya cari, ya. Nah, berkaitan tentang Mazmur 91, oh itu untuk kami yang taat kepada Tuhan. Coba lihat. Jangan ngarang kau Pak Bom ya. Mazmur 91 ini untuk Yesus ya, bukan untuk kalian, bukan. Coba kau ya ke Matius 4 ya. Di sini dikatakan nih ya. Yang dicobai iblis nih kemana? Nih kan ada konteksnya ya, semuanya ada konteksnya. Ya, jangan diubah-ubah kitab sendiri gitu ya. Nih, kitab kamu sendiri jangan kamu ubah-ubah. Ini tertulis di mana? Ya, nih. Supaya jangan terantuk batu ya. Tertulisnya di mana? Untuk Yesus. Mazmur 91. Apa hubungannya dengan kalian? Jangan ngarang ah. Ini bukan untuk kalian, bukan. Ini untuk Yesus. Yesus di Mazmur 91 dikatakan bahwa dia selamat, ya. Mazmur 91, Yesus selamat dari penyalipan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke? Dah. Jawaban yang berkelas dari para ustadz kita, Masya Allah. Aduh, kasihan aku Ustaz Yusuf gak tega nih. Aduh, Rudi kabur, Rudi, jangan kabur kau, Rudi. Kocak mereka ini ya. Ya jaga mulut itu. Dalil mereka ini ya. Jaga mulut tadi aja aku dikatain siluman aku biasa aja. Iya, itu bukan Rudi kabur, orang ada ambil minum atau apalah. Gak usah panik lah. Bom. Iya. Pak Bom. Agus nih. Saya rasa lucu aja. Saya sekolah terlalu lama tapi saya baru dapat manusia kayak kalian. Nggak bisa senyum lagi Bang Nandar mereka. Nggak bisa senyum lagi. Bukan, IQ kalian rendah loh. Lucu. Ya udah ya. Kami senyum terus kok. Enggak, soalnya kalian ini masa kalian bilang kami sejak kapan saya bilang Mazmur 91 ayat 10 untuk anu. Jangan merajuk. Udah, IQ tuh bagus lah. Terima. Jangan merajuk. Oke, giliran saya ya. Teman-teman, inilah kalau saya lihat namanya kalau gorila itu IQ-nya 80, tapi di bawahnya saya agak pusing. Mazmur 91 Yusuf PI bilang, tadi saya bilang untuk itu tidak. Keselamatan itu bukan arti Mazmur itu memang untuk Yesus. Semua Mazmur itu untuk Yesus. Tapi keselamatan karena dia akan disalib. Ustadz Yusuf PI kau harus baca Alkitab itu bukan satu-satu ayat. Saya sudah bilang tadi dalam Yesaya 53 ayat 1 di situ. Kau mengerti ya? Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ya, itu ada kematian namanya kematian 3. Kematian rohani itu terlepas dengan Tuhan. Kematian jasmani upah dosa dalam maut. Kemudian kematian kekekalan. Kok saja di situ kok tidak paham? Minta maaf. Orang Kristen itu IQ tinggi. Oke? Nah, kemudian saya mau kasih tahu buat kalian berdua ya. Saya sudah tunjukkan saksi-saksi. Itu semua ada saksi dalam Alkitab. Kami yang melihat, kami yang meraba. Perkataan Yesus katakan dia ada 4 kali ya. 4 kali bahwa dia akan disalibkan. Untuk ngapain saya mau jelaskan lagi ulang-ulang di situ. Kalian saya minta saksi, kalian tidak bisa. Otoritas itu ada dalam Alkitab. Orang Kristen itu bukan beriman, hanya beriman membaca. Saya dengar dari ustadz atau dari pendeta. Nggak ada. Kami membaca dan kami melihat dan kami meraba ya. Kami melihat sejarah ya.
Itu maksudnya meraba itu kami melihat sejarah, terus kami merasakan hubungan dengan Tuhan. Kau tadi Yohanes tadi terlalu banyak tanya tadi, pertanyaan sangat banyak sekali. Bagaimana waktu sedikit ini saya mau menjawab? Yohanes 18 ayat 6. Disitulah kekuasaan Yesus Tuhan, dia Allah. Bagaimana Nandar kau tidak baca di sini? Pernyataan Yesus dalam Matius 26 ayat 53, Yesus bilang apa? Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Yesus tidak mau, karena nubuatan itu harus terjadi. Pertanyaan saya, nih kalian berdua sebagai PR, nanti kalian berdua siap-siap siap-siap menangis ini. Kalau lihat ya, saya mau tanya sama kalian, orang Kristen ini Natal sudah dekat. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Ustaz P, boleh jadi tafsir Ibnu Katsir. Ini surat An-Nisa, tolong screenshot. Surat An-Nisa ayat 155 sampai 159. Kamu dua tolong ini ya, tolong. Saya mau tanya sama Ustadz PI. Coba kau perhatikan ini. Yang bagaimana kalian ini, Ibnu Katsir, tolong baca ya, tolong screenshot. Daud, Isa Al-Masih yang membunuh Isa Al-Masih adalah Raja Daud. Nih. Dari nama Bani Israel mengirimkan sejumlah pasukan untuk membunuh Isa Alaihissalam, yaitu Raja Daud. Bagaimana bisa begini? Kalian bantah ini Ibnu Katsir. Bagaimana Isa Al-Masih ini cerita mana ini? Siapa yang saksinya ini? Kalau Raja Daud ini zaman Raja Daud. Daud siapa yang kalian maksud ini? Kalian protes ini Ibnu Katsir ini. Silakan Lai Rudi. Saya bingung dengan kalian. Terima kasih. Tambah nangis kok kuat, tambah nangis. Sekarang, ya. Lihat ini, ada sebuah kitab namanya Kitab Injil Basiledes. Injil Basiledes, ia mencatat bahwa Basiledes mengajarkan bahwa Kristus dalam Yesus sebagai pribadi yang sepenuhnya ilahi tidak dapat menderita sakit fisik dan tidak mati di kayu salib. Tetapi orang yang disalibkan itu sebenarnya adalah Simon dari Kirene. Betapa hebatnya Basiledes mengatakan diganti dengan yang diserupakan. Cuma namanya Simon dari Kirene. Apakah ini satu kebetulan kesamaan atau mengutip dari sini? Saya nggak tahu ya. Makanya aku tanyakan sama kalian, apakah hubungannya ini? Lebih dahulu Injil Basiledes, Nandar udah tahu itu. Ahli Injil Basiledes dia. Tahun 150 kata Sinandar. Lebih dahulu ada Injil Basiledes daripada Al-Quran. Itu kau pahami Nandar. Tuhan mana lagi yang berbicara di situ. Sehingga ada kemiripan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak berani lagi membahas tentang keislaman. Menjawab tadi. Langsung lari ke Bible tancap gas. Karena memang nggak bisa mereka jelaskan. Kau bolak-balik Quran itu sampai kepala kau botak. Dan kau temukan di dalam Quran Nandar. Yang menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Ngapain mereka harus di dalam rumah? Kegiatan apa di dalam rumah itu Nandar? Kan nggak tahu kalian. Kenapa Nabi Isa harus disalib? Al-Quran juga tidak ada menuliskan. Carilah kalau ada. Semuanya sudah cukup teramat jelas Nandar. Tidak ada bukti yang bisa kalian jelaskan. Dan sudah kita jelaskan tadi. Ini kocak banget ya. Siapa yang mengenal Nabi Isa? Apa? Kasih 10 detik aku menyanyi. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kalau di sebelah, Daud membunuh Isa, Daud perintah membunuh Isa. Malam gelap, tetap gelap. Jelaskan itu. Makasih. Peristiwa tanpa bukti. Haleluya. Baik. Jangan nangis lihat muka muka kasihan. Jangan ketawa. Nangis. Tambah mereka satu kali kalah. pertanyaan Pak. Silakan Bang Nanda. Nangis. Waktu saya. Terima. Justru teman-teman, Basiledes ini lebih pertama daripada gospel yang 4. Jadi makanya Al-Quran mengatakan wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahum. Dan ada di antara mereka juga yang kemudian ragu-ragu tentang penyaliban itu. Makanya dari abad pertama memang sudah ragu-ragu tentang siapa yang disalib itu. Nanti saya tunjukkan ya. Kemudian Anda berbicara yang menyalibkan Nabi Isa, Nabi Daud. Di mana itu? Raja Daud di mana? Tunjukkan hadisnya.
Karena kisah dari jangan berbicara ya kalian ya, di mute. Karena kalau kita umat Islam sumbernya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, hadisnya di mana itu? Kalau Ibnu Katsir itu mengambil semuanya sebagai khazanah. Makanya saya tanya kepada Anda, dari hadis mana yang mengatakan bahwa yang menyalib Nabi Isa adalah Raja Daud? Di mana itu? Tunjukkan hadisnya di mana? Nggak ada itu, bro. Oke. Teman-teman, perhatikan ini. Saya tunjukkan. Bom mengatakan ketika saya tanya tentang Yohanes 18 ayat ke-6, Yesus punya kuasa katanya. Bom, Anda kurang membaca ayat Bible. Yesus tidak punya kuasa. Perhatikan ini nih. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjungi, orang-orang lain memukul. Lalu mulailah beberapa orang meludahi. Orang meninju Yesus, itu saja tidak sanggup Yesus lawan. Jadi kenapa di sini rabi-rabi Yahudi mundur? Karena jelaskan oleh Yusuf di dalam Mazmur. Ternyata Yesus dijaga oleh Allah. Mazmur 91. Coba Anda lihat perikopnya. Dalam lindungan Allah. Perhatikan ya, Bom. Dalam lindungan Allah. Ini siapa yang dalam lindungan Allah? Ayat ke-8-nya Anda baca. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Yaitu tadi tentara Romawi, Yudas, rabi-rabi Yahudi, orang Farisi. Yesus hanya menonton kejadian itu. Ayat 9-nya, sebab Tuhan tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Apa di sini, Bom? Coba perhatikan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini di mana? Matius 4 ayat 6, Lukas 4 nomor 10. Ya. Segala jalanmu. Ini di mana? Loh. Kenapa ini, teman-teman? Kepental kah saya? Tunggu ya. Lagi ya. Tadi Bom aja diutang. Itu Pak Bom pelanggaran kenapa? Oke. Saya nggak tahu. Jangan nangis Pak Bom. Oke, kita ulangi lagi ya. Pak Bom jangan kabur. Gua kena pelanggaran lu belum menangis. Jangan premi-premi, saya nggak suka. Pelanggaran dia, Bang Nandar itu bertanda Saya tadi. nggak suka Nandar punya mulut ini. Nandar, kau jangan terus suka premi. Nandar menangis, wajahnya kasihan. Silakan. Kau nangis kok. Silakan. Ya, silakan Nandar, kau lagi. Ustaz Yusuf. Silakan. Dari awal lagi jangan kabur. Ya. Bom jangan kabur. Silakan. Oke, Bom begini caranya. Bom. Sekarang saya tanya kepada Anda, ya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Ini siapa? Kalau bukan Yesus. Karena kalau saya hadis bisa juga kagak lihat di dalam lembaga Alkitab Indonesia, Mazmur 91 ayat 11 ini merujuk kepada Yesus. Coba di sini ada tanda bintang. Anda kan juga punya tuh tadi menunjukkan ayat Alkitab. Coba Anda lihat di sini. Ternyata tanda bintang ini menunjuk kepada Yesus, ya kan? Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Bahkan ayat 11 yang saya baca mendukung atas apa yang Anda katakan tadi ketika Tuhan mengirim malaikatnya itu tadi Anda bilang. Kemudian Bom, lihat di sini. Singa ular tedung akan kau langkahi, ya. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini siapa kalau bukan Yesus? Ternyata Yesus juga. Ternyata di ayat ke-16-nya, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Ini siapa kalau bukan Yesus? Baik Islam maupun Kristen percaya
kalau Yesus panjang umur. Akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa arti keselamatan? Yesus selamat dari penyaliban dan Yesus akan melihat Islam. Bahkan Yesus akan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Silakan Ustaz Yusuf. Jeder. Baik. Ini baru data. Saya akan bantah dulu ya teman-teman apa yang disampaikan oleh Bom ya. Di sini di dalam tafsirnya ya tentang masalah An-Nisa 155 sampai 159 ya. Nabi Isa itu dilaporkan oleh orang-orang ya, orang-orang musyrik dan para pemeluk agama dari Yahudi ya kepada seorang raja ya, ceritanya ya. Nah, di sini tidak ada dikatakan Daud ya, saya bantah. Ini tafsir Ibnu Katsir ya teman-temannya. Nih ya. Ya, yang membunuh Nabi Isa, yang mengincar Nabi Isa bukan Daud ya. Di sini ada tiap hadisnya, ada tiap pendapatnya dari tafsir Ibnu Katsir yang dikatakan oleh beliau apa? Yang mengincar Nabi Isa adalah raja di Damsyik, bukan Raja Daud. Jangan ngarang apa data apa kalian bawa. Data apa yang kalian bawa? Ya ini penjelasannya satu persatu tuh beserta ayatnya ya. Tolong tampilkan hadisnya yang mengatakan yang membunuh Nabi Isa itu Daud, tampilkan sama kami ya. Ya. Ingat itu, tampilkan. Ya jangan main tuduh doang gitu ya. Terus berkaitan dengan Pak Bom nih, ya. Berkaitan dengan Pak Bom jangan ngarang pula tentang kitab kau Pak Bom ya. Pak Bom, katanya tadi kan di Yesaya 53 buat Yesus, nubuatannya untuk disalibkan. Nih ya, Yesaya 53 ayat 1 kata Pak Bom, kan kayak gitu ya. Siapakah yang percaya kepada berita dengan kami ya, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ya, Yesaya 53 ayat 1 kata Pak Bom. Ketika kita mengajukan kepada dia Mazmur 91, disuruh baca keseluruhan. Sekarang dia Yesaya membawakan kepada kita baca satu ayat doang. Nah, ini jadi bumerang buat dia. Kalau Yesaya 53 untuk Yesus, lihat di ayat 10. Ya, lihat di ayat 10. Mari kita baca ya. Kalau ini untuk Yesus, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Saya mau bertanya, mana keturunan Yesus? Ya, dari Yesaya 53 ini ya kata Pak Bom ya, ayat pertama tadi ini adalah nubuatan Yesus disalibkan. Oke. Dia tidak baca keseluruhan. Di ayat 10-nya, di nomor 10-nya ya, ia akan melihat keturunannya. Jika ini untuk Yesus, Yesaya 53 ini, tolong tunjukkan istri dan anak-anak Yesus. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Silahkan. Ya. Nah, tunjukkannya istri dan anak-anaknya Yesus. Jangan kau ngarang terhadap kitab kau sendiri Yesaya 53 ya. Untuk Yesus, emangnya Yesus punya istri, punya anak? Silakan jawab ya. Bom, tega saya Bom. Aduh, Bom ya. Sudah. Teman-teman, masa kita kalah PK terus teman-teman menang debat tapi kalah PK kita teman-teman. Menangin debat, mau dikemanain lagi Bom? Aduh, bikin malu kalian ini ya. Saya yakin ya abis debat ini pasti banyak yang kalah ya, banyak yang masuk di Singapura. Aduh, buat teman-teman nonton TV ya, saya sengaja menyajikan debat yang sangat populer, yang sangat fenomenal ya di akhir tahun ini Mas Bro ya. Nih bukti hebat Islam, semua lengkap dengan dalil-dalilnya. Cuma dari mereka ada nggak dari tadi menampilkan data dan dalil dari Bible? Nggak ada. Oh dia pengen ngupas hadis, tapi hadisnya itu dia nggak paham tentang hadis itu. Bikin malu ya teman-teman nonton TV mereka ini ya. Oke buat teman-teman mungkin, saya cukupkan sekian ya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya. Kesempatan yang bisa saya labkan ya, karena, ini saya selalu
nanti kalian akan tahu ya, apa urusan kalian. Jadi buat para penghujat tidak bakal tidur nyenyak. Oke, buat teman-teman Onto TV, jazakallahu khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi